Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 10 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situ pula dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, 'Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya.' Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. 'Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata, 'Janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan juga makanan anak-anakmu.' Demikianlah Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, 'Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.' Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, 'Tentu Allah akan memperhatikan kalian. Pada waktu itu kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini.' Kemudian Yusuf meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu,
karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang akan kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Jangan Takut. Saudara-saudari terkasih, ketakutan selalu menjadi bagian dari hidup manusia. Banyak di antara kita yang takut ketika membuat suatu kesalahan, takut terhadap tempat yang tinggi, atau juga ketakutan terhadap suatu jenis binatang tertentu. Ketakutan-ketakutan seperti itu membuat orang tidak dapat bekerja dengan baik. Saudara-saudari terkasih, dalam hal para murid Tuhan Yesus, tentu mereka diharapkan untuk tidak boleh takut dalam mewartakan Injil kepada segala makhluk. Para murid Kristus diharapkan untuk tidak takut terhadap semua penganiayaan, penderitaan, dan kemalangan. Para murid hendaknya memang tidak boleh takut, karena Tuhan telah berjanji untuk menyertai mereka hingga akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Penginjil Matius meneruskan laporannya tentang pengajaran Tuhan Yesus. Pertama-tama, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah jika murid itu sama dengan gurunya dan hamba itu sama dengan tuannya. Tuhan Yesus memulai perkataannya kepada para muridnya dengan menekankan relasi murid dan guru, hamba dan tuan. Para murid hendak diingatkan bahwa masa depan mereka tidak akan melebihi dirinya sebagai guru dan tuan. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Semua penderitaan dan kemalangan para murid tidak akan melebihi dirinya sebagai seorang maestro. Tuhan Yesus akan mengalami Paskah di Yerusalem. Para muridnya juga akan mengalami hal yang sama. Mereka akan ditolak, dianiaya, dan dibunuh dengan cara yang sama dengan dirinya. Untuk itulah, Tuhan Yesus mengharapkan agar para muridnya jangan takut. Mereka harus berani dan gigih dalam memberitakan Injil keselamatan Allah kepada segala makhluk. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus juga berbicara tentang semangat kemartiran para muridnya. Ia mengingatkan para murid untuk tidak takut terhadap mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Mereka harus takut kepada Dia yang berkuasa untuk membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Para murid sejati hendaknya tidak takut
terhadap segala penderitaan yang mereka tanggung akibat perbuatan manusia. Roh Kudus akan meringankan segalanya dan membantu pembelaan mereka di hadapan manusia. Mereka hanyalah patut takut kepada Allah. Dialah Sang Pencipta dan Penguasa segala sesuatu di dalam hidup kita ini. Sikap takut akan Allah akan membuat kita menjadi rendah hati di hadirat-Nya. Saudara-saudari terkasih, ketakutan ini tidak hanya menghantui para murid Tuhan Yesus, bahkan kita manusia yang hidup di zaman sekarang ini. Jauh sebelumnya, anak-anak Yakub dalam bacaan yang pertama juga memiliki ketakutan tertentu terhadap Yusuf saudara mereka. Mereka berpikir bahwa setelah sang ayah yakni Yakub meninggal dunia, maka Yusuf akan membalas dendamnya akibat perbuatan salah yang sudah mereka lakukan terhadap Yusuf. Mereka bahkan mengirim utusan untuk menyampaikan kepada Yusuf pesan mendiang Yakub ayahnya untuk mengampuni saudara-saudaranya. Ketika mendengar utusan saudara-saudaranya, Yusuf hanya membalasnya dengan menangis. Ia heran mengapa saudara-saudaranya belum juga percaya pada pengampunan yang ia berikan kepada mereka. Dengan ketakutan, para saudara Yusuf datang kepadanya sambil bersujud dan berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Yusuf dengan bijaksana berkata kepada mereka, "Aku bukan Allah. Kalian telah memiliki rencana jahat terhadapku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan juga makanan anak-anakmu." Saudara-saudari terkasih, sungguh luar biasa kuasa Allah dalam diri Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf berasal dari rencana dan kuasa Allah. Ia tidak memperhitungkan dosa dan salah saudara-saudaranya, tetapi melihat mereka sebagai anak-anaknya. Ia tidak memperhitungkan dosa dan salah mereka, tetapi melihat mereka sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, janganlah kita takut, karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin.